106 dia Untirta Smart Energy. Selamat pagi Smartizen semuanya. Seperti biasa paginya kamu bakal ditemenin sama Gifar dan juga Nita. Yes, sampai jam 10 ya di antar pagi tentunya. Jadi buat kamu yang kemana-mana ya, BTW bangunin tuh saudara-saudara kamu, keluarga kamu ya. Bangunin sapinya ya, kalau cuma tidur sendiri doang ya bangunin diri sendiri aja. Iya. Smartizen, kalau kemarin kan pagi-pagi udah diguyur hujan ya. Oh, hari ini sih cerah sih, alhamdulillah ya nggak sih, Mit? Alhamdulillah. Tadi juga pas berangkat kayaknya ini bakal jadi hari yang bagus gitu. Iya bener, karena pagi-pagi udah dikasih sinar matahari, sinar sang surya, gitu. Sang surya. Jadi tolong ya buat yang masih tidur itu jendelanya tuh harap dibuka. Iya bener, biar masuk sinar mataharinya ya. Iya, biar tahu kan kemarin karena gelap jadi ya udah deh ditutup aja deh. Kemarin mah wah berat kayaknya kalau bangun tuh ya. Melek kayak berat, ya Allah tolong. Sekarang harusnya udah bangun, soalnya cerah nih mataharinya, enak buat beraktivitas ya. Nah iya bener banget. Tapi kalau siang nanti ini gimana nih ya menurut BMKG nih ya, perkiraan cuacanya nih. Jadi menurut BMKG nanti siang daerah di Provinsi Banten ini macam-macam nih cuacanya nih ya. Ada yang cerah berawan, ada yang hujan, ada yang berawan tebal, ada yang itu sih tiga itu ya. Jadi macam-macam nih, ada kayak misalnya di Anyer, di Binuangan, di Carita, di Gunung Kencana, Labuan, terus di mana lagi? Udah itu daerah-daerah itu. Nah itu daerah-daerah yang akan diselimuti awan tebal. Oh, awan tebal, jadi mataharinya tuh nggak kelihatan gitu ya? Mendung kali ya? Iya, jadi mendung-mendung kayak ini hujan apa enggak? Kayak deket tapi kok nggak jadi gitu ya? Tolong, masih pagi, tolong, itu ya. Tapi ada juga beberapa daerah yang diguyur hujan nih, kayak di Bayah, terus juga di Kabupaten Lebak, terus juga di Pandeglang dan Rangkas Bitung ya, Tangerang dan juga Tiga Raksa nih Smartizen. Itu daerah-daerah yang siang nanti bakal diguyur hujan. Oh, jadi pokoknya harus siap-siap ini ya. Apa? Siap payung, terus jas hujan, apalagi yang mau beraktivitas nih sampai siang sampai sore. Iya benar. Dan jangan lupa juga jaket, itu kayaknya penting banget. Penting banget, apalagi sekarang kan cuacanya nggak bisa ditebak ya. Iya. Dan ini juga dari BMKG masih perakiraan, bisa jadi salah, bisa jadi benar, gitu kan kita nggak tahu. Tapi kamu yang pasti harus mempersiapkan itu tadi yang udah Mita sebutin ya, payung, jas hujan, jaket gitu, biar kamu walaupun hujan gitu ya masih bisa tetap beraktivitas. Nah betul banget. Nah itu buat siang ya. Kalau buat malam nih gimana nih, Mit? Kalau buat malam ada apa aja tuh yang kira-kira hujan, berawan? Nih ada nih yang tadi siang cerah berawan ternyata malamnya diguyur hujan, Mit. Ya, tapi nggak apa-apa sih, kayaknya hawa-hawa hujan malam-malam tuh enak deh ya. Enak ya, iya bener buat tidur ya. Nah, tapi kasihan juga teman kita yang kalau berangkat kerja malam-malam. Oh iya, yang dapat shift malam gitu. Iya, kasihan dia harus berjuang menerjang hujan. Menerjang hujan. Iya, untuk mendatangi kantornya ya, tempat kerjanya. Ini kayak ada di Bojonegara, di Cilegon dan juga di Ciruas nih yang malam harinya bakal diguyur hujan nih Smartizen. Serang juga hujan. Merak juga. Ya, jadi buat kamu semua warga Cilegon, warga Serang, warga Merak, kalian harus siap-siap ya, siapa tahu kamu pengen keluar-keluar malam-malam. Iya, siapa tahu. Tapi ini malam Jumat loh ya. Sekarang malam Jumat ya? Iya, malam Jumat. Gak kerasa loh ya. Iya. Kalau malam Jumat hujan-hujan tuh kayak waduh. Maksudnya khusyuk banget pasti kamu ya beribadah ya. Ngaji, zikir, minta ampun kepada Allah. Ya ampun, dikasih semoga pasti pasangan suami istri apa tuh? ingin berdoa agar perakiraan cuaca ini benar terjadi gitu ya, malam-malam hujan gitu ya. Biar khusyuk, biar di rumah aja gitu. Biar maksudnya kan suami-suami tuh suka main gitu ya kan. Ini udahlah hujan di rumah aja gitu. Iya. Ya kan. Lagian anak-anak muda juga kadang kan keluar suka nggak tahu hari juga ya. Jadi malam Jumat tetap keluar aja ya. Karena hujan jadi ya udah kamu di rumah aja di gitu. Di rumah aja udahlah malam Jumat mah ya. Kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Beribadah, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya karena sebentar lagi bulan Ramadan juga ya. Iya, jadi persiapkan dari sekarang. Ya, betul. Smartizen.
Ternyata di tanggal 8 April ini ada peristiwa yang terjadi nih Smartizen. Apa tuh? Jadi tepatnya di tahun 1994 ini ada vokalis band grunge ternama di dunia ya. Ada Ya. Kurt Cobain yang ditemukan tewas nih. Waduh. Serem juga ya Yoi. kita pagi ini. Jadi pasti para pecinta Kurt Cobain ini pasti tahu nih ya kejadian ini, peristiwa ini ya. Jadi pada 8 April 1994, jenazah Cobain ditemukan di sebuah ruangan di atas garasi rumahnya di Lake Washington oleh pegawai VK Electrician bernama Gary Smith. Nah, autopsi kemudian memperkirakan Cobain tewas pada 5 April 1994. Cobain disebutkan tewas bunuh diri. Wah, Ya ampun. baru 3 hari kemudian baru ketemunya ya. Iya. Kasian bener. Iya. Dan juga nih ya, penulis lagu dan gitaris Nirvana itu sukses menjadi selebritas nasional dan internasional. Juga waktu posisi yang disandangnya ini dengan berat hati pada tahun 1991, melejitnya lagu Cobain yang paling terkenal itu ada Smells Like Teen Spirit. Yes, bener. Terus menandai bermulanya perubahan besar dalam musik pop dari jenis musik yang populer pada tahun 1980-an seperti glam metal, arena rock, dan dance pop menjadi grunge dan rock alternatif. Bener banget. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber nih ya, Cobain sendiri sempat dirawat di panti rehabilitasi sebelum tewas atau tepatnya pada 30 Maret 1994. Tapi Cobain melarikan diri dari panti rehabilitasi dan menghilang. Nah, dalam saku jaketnya ini terselipkan sepucuk surat tentang kehidupannya yang memaksa dirinya untuk tampil menjadi seorang bintang serta masa lalu dan keluarganya. Depresi. Oh, iya, jadi dari 30 Maret ke tanggal 8 April ini hampir semingguan ya. Hampir seminggu itu 30 Maret dia kabur tuh ya. Dia kabur dan katanya meninggalnya tanggal 5 April sih. Diperkirakan. Baru ketemunya sama siapa namanya nih, sama Gary Smith ya. ini pada tanggal 8 April 1994 tuh ya. Tuh seorang bintang itu memang katanya sangat mudah terkena depresi. Iya, jadi harus kuat-kuat mentalnya gitu ya. Bener, karena dituntut untuk sempurna ya kan. Nah. Dituntut untuk memberikan contoh kepada masyarakat, padahal ya namanya artis sama manusia juga gitu loh. Tapi kan mereka yang paling dipandang gitu. Jadi Iya. gimana caranya harus memberikan contoh yang lebih baik. Nah, itu salahnya masyarakat tuh, kenapa ngikutinnya contohnya yang buruk, Yang buruk. gitu loh. Ya kan, pasti namanya manusia pasti ada baik buruknya gitu ya Iya. kan. Kalau bisa contoh yang diikutin yang baik-baik aja, yang buruknya mah tinggalin aja, karena ya Betul. manusia mah ada baik ada buruknya gitu ya. Betul. Tapi kamu tahu Kurt Cobain nih? Baru denger sih. Baru Soalnya denger ya? nggak terlalu suka genre rock gitu. Oh iya. Ya, kalau kamu tahu Nirvana tuh banyak sih yang suka pakai bajunya. Apa ya? Yang paling familiar ada dia bule panjang gitu rambutnya. Ganteng gitulah. Itu Cobain tuh dia. Kayaknya itu zaman-zaman orang tua tahu deh Iya kayaknya sih. ya. Iya sih, memang sih, karena 94 ya. Iya. 94 Cobain meninggal aja gue belum lahir. Smartizen ya. Apalagi gue. Itu dia Smartizen ya. Jadi semoga karya-karyanya Kurt Cobain dan Nirvana semoga selalu menginspirasi bagi para anak muda dimanapun itu ya, biar Iya. Cobain tetap bahagia, tetap tersenyum karena karya-karyanya bisa menginspirasi anak muda Benar yang banget. ada di dunia ini. Keren sekali. Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Bapak Doni Monardo ini menyarankan warga di daerah rawan bencana dan curah hujan tinggi lebih dari 3 jam melakukan kegiatan ronda serupa sistem keamanan lingkungan atau Siskamling nih ya. Nah, adapun sejumlah daerah yang dinilai rawan bencana aliran sungai dan lembah yang dinilai rendah nih ya. Tuh daerah-daerah yang rawan bencana tuh harus melakukan Siskamling. Harus hati-hati gitu ya, Bang. Bener. Nah, dan juga khusus untuk warga yang tinggal di daerah-daerah tersebut ini, kata Doni harus memiliki sistem evakuasi mandiri dengan arahan ketua RT ataupun kepala desa. Dan juga Doni menceritakan tindakan salah satu ketua RT di Alor, Nusa Tenggara Timur. Sang ketua RT membangunkan warganya pada pukul 2 waktu Indonesia Timur dini hari untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Agar pas banjir bandang menerjang ini pada pukul 5 pagi warga di RT tersebut telah berada di tempat yang aman. Nah, bener banget. Dan Pak Doni juga menilai tindakan ketua RT tersebut perlu menjadi rujukan bagi para ketua RT manapun ya.
maupun perangkat desa lainnya gitu. Selain itu, tindakan evakuasi mandiri seperti itu juga perlu untuk terus diingatkan serta dijalankan. Karena menurutnya bila terus dilakukan, tindakan itu bisa jadi kebiasaan baik untuk masyarakat. Bener banget. itu. Bener. Jadi evakuasi dini lah ya. Iya. Iya. Jadi bukan hanya warga di sebelah sana aja gitu ya. Yang warga-warga lain juga harus lebih mempersiapkan diri. Bener. Jadi kita nggak perlu, kalau evakuasi itu nggak perlu nunggu arahan dari BNPB apa segala macam. Udah, kalau evakuasi bener-bener urgent mah evakuasi mandiri aja dulu gitu ya. Iya, biar sedikit itu ya korban yang kenanya, mengurangi lah. Bener. Karena kalau bencana kan kita nggak bisa ini ya, memprediksi gitu ya. Bener, tiba-tiba aja gitu ya. Warganya juga harus harus kooperatif gitu ya. Iya. Harus ikut membantu para perangkat desanya untuk menjalankan evakuasi mandiri ini. Nah, betul banget. Gitu. Kita berdoa aja semoga teman-teman kita yang ada di NTT yang terkena dampak banjir kemarin, semoga cepat beres gitu ya si banjirnya. Ya, amin. Terus tetap sehat, tetap semangat ya. Ya, semuanya. Biar kan sekarang lagi situasinya COVID kayak gini ya. Bener. Udah susah juga sama itu, ditambah bencana alam. Jadi harus makin kuat, makin tabah. Pokoknya sukses terus. Iya, gue sih yakin teman-teman di sana pasti kuat lah. Stay safe ya. Yep. Indonesia dan Inggris yang menyepakati untuk mendesak militer Myanmar untuk menghentikan segala penggunaan kekerasan terhadap warga sipil di negara tersebut nih, Smartizen. Gitu ya. Yoi. Jadi Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi ini bersama Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab ini melakukan pertemuan bilateral di Jakarta pada Rabu kemarin ya, 7 April. Dan Ibu Retno mengatakan dia dan Raab juga mendiskusikan bagaimana komunitas internasional termasuk Inggris ini bisa mendukung upaya ASEAN membantu menyelesaikan situasi di Myanmar. Nah, pernyataan itu diungkapkan Retno dan Raab ketika situasi di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda mereda setelah 2 bulan lebih kudeta militer berlangsung nih, Smartizen. Iya, jadi itu tuh udah berlangsung selama 2 bulan dan belum selesai-selesai juga ya. Iya, bener. Duh. Dan juga nih pemimpin negara ASEAN juga dikabarkan akan segera menggelar rapat darurat di Jakarta untuk membahas situasi di Myanmar. Nah, tapi Retno belum mau mengungkapkan detail pertemuan ASEAN itu. Dalam kesempatan yang sama, Raab menyatakan hal serupa terkait isu Myanmar. Raab juga mengatakan saat ini Inggris tengah mengajukan diri untuk bisa menjadi mitra dialog ASEAN. Nah, hal itu katanya menunjukkan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan dengan negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Oh gitu, ya. Dan ternyata nih selain isu Myanmar dan ASEAN, Retno dan Raab juga membicarakan isu bilateral, terutama peningkatan kerjasama perdagangan dan dalam bidang kesehatan ya. Retno juga mengatakan Inggris merupakan investor terbesar kedua dari Eropa bagi Indonesia dan mitra dagang terbesar kelima dari Eropa untuk Indonesia. Wah, keren juga ya. Iya, makanya peran Indonesia banyak tuh kerjasama. penting juga ya di sini ternyata. Bener karena memang kasihan ya, maksudnya Myanmar sedang dilanda kudeta gitu ya yang tidak berkesudahan udah 2 bulan ya lamanya ya. 2 bulan. Iya, maksudnya masyarakat di sana juga pasti lebih tertekan gitu ya karena banyak kekerasan yang terjadi gitu. Nah, dari kegiatan aktivitasnya juga mungkin banyak hal yang dibatasi gitu ya. Bener. Makanya ini mungkin siapa tahu ini bisa menjadi solusi ya pertemuan Bu Retno dan juga Bapak Raab ini. Nah, benar. Iya. Dan kita doakan aja ya semoga konflik yang terjadi di Myanmar segera selesai. Bener, semoga cepat ketemu jalan tengahnya gitu. Iya, biar nggak ada ribut-ribut lagi itu. Aduh, ribut banget kayaknya ya tiap hari ribut Iyalah, terus. udah lah nggak usah ribut-ribut lagi, bentar lagi puasa ntar batal. Oke, Smartizen. Kali ini kita bakal bacain tentang Gubernur salurkan insentif honor guru swasta di Banten. Oke, gimana tuh beritanya, Mit? Jadi gini, Gubernur Banten Wahidin Halim menyalurkan insentif honor guru swasta di ruang rapat rumah dinas Gubernur Banten. Nah, di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 158 Kota Serang pada hari Rabu tanggal 7 2021. Oke. Dan pemerintah Provinsi Banten ini katanya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini menyalurkan insentif honor bagi guru dan tenaga kependidikan swasta secara simbolik. Penyerahan insentif honor guru dan
tenaga kependidikan swasta dilakukan oleh gubernur kepada 8 orang penerima yang mewakili 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Nah, dan juga Gubernur Banten ini menyatakan bahwa saya percaya dan meyakini bahwa suatu negara yang dikatakan maju yaitu negara yang memberikan perhatian kepada guru, kepada pendidikan. Karena itulah pendidikan menjadi prioritas bagi saya, bagi Provinsi Banten. Itu menurut Bapak Gubernur ya? Iya. Bapak Wahidin Halim itu dia keren banget nih Smartizen. Jadi para guru-guru honorer di Provinsi Banten ini sudah mendapatkan insentif ya, insentif honor dari Bapak Gubernur langsung, yang mana ini diwakilkan oleh 8 guru honorer yang mewakili 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten nih Smartizen. Karena memang guru honorer tuh identiknya katanya bayarannya kecil segala macam. Iya, bayarannya kecil, ada yang tempatnya tuh jauh, terpelosok gitu loh. Iya, maksud terus juga bayarannya katanya nggak worth it gitulah pokoknya ya. Iya, nggak sesuai sama apa yang dia berikan gitu ya. Bener, kan tugas guru adalah mencerdaskan anak bangsa. Itu dia, terima kasih. Susah bener ngomong cerdas aja ya, panusan nggak cerdas saya ini. Iya, tugasnya kan mencerdaskan bangsa gitu ya, anak bangsa, tapi ternyata mau gimana mencerdaskan atau dia juga si gurunya aja pusing mikirin besok gimana hidup gitu ya. Karena bayarannya nggak sesuai. Tapi ini sekarang udah dapat insentif honor nih dari Bapak Gubernur. Semoga ini adalah langkah yang tepat gitu ya. Ya, jadi lebih meningkatkan mutu si gurunya itu sendiri ya. Bener banget, kan kalau misalnya mutu gurunya naik, insya Allah mutu anak didiknya juga ikut naik. Nah gitu. Nah, jadi Smartizen nih pada hari Rabu 7 April kemarin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menerima kunjungan dari Universitas Tadulako dalam rangka penandatanganan MOU terkait Tridharma Perguruan Tinggi ini Smartizen. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Rektor Untirta Kampus Sindang Sari pada 7 April kemarin ya. Rabu 7 April kemarin. Iya benar. Dan apalagi nih selanjutnya Mit? Dan juga ini ada dari Wakil Rektor 4 Untirta, dari Dr. Haji Aceng Hasani, MPD, yang menyampaikan bahwa Untirta telah lama berhubungan baik bahkan sangat erat dengan Universitas Tadulako. Iya, beliau juga bilang katanya Untirta merasa senang sekali mendapat kunjungan dari Untad atau Universitas Tadulako nih ya. Karena dulu kami berkunjung ke sana dan banyak belajar dari Untad. Tadulako nih jauh kalau nggak salah di Sulawesi dia. Oh, Sulawesi. Iya, Universitas Tadulako nih. Kayaknya. Baru denger ya? Iya, baru denger soalnya kayak jarang gitu. Iya, masalah di Sulawesi nih Universitas Tadulako, tapi hubungan dengan Untirta ternyata dekat ya. Iya bener, erat gitu walaupun jauh, berarti saudara jauh kali ya. Saudara jauh kali atau LDRan. Iya, keren banget ini ya kerjasama antara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga Universitas Tadulako. Semoga kerjasama ini bisa tetap terjalin ya, terjalin sampai terusnya itu. Iya benar banget, dan juga bisa mungkin memberikan sumbangsi terhadap negara ini. Nah iya kan? Itu sih yang paling penting ya, pentingnya. Itu penting banget. Jadi congratulations kali ya buat Untirta dan Universitas Tadulako. Semoga terus bersama-sama sampai lama nanti pokoknya ya. Sudah jam 8 nih. Waktu Ivar dan Mita ngobrolin sesuatu yang lagi rame. Iya. Tentang apa nih kira-kira? Karena yang lagi rame kemarin ada soal royalti buat pemutaran musik, pemutaran lagu tuh ya. Ini emang lagi rame banget nih, dibahas di mana-mana, di sosial media mana-mana dibahas ini. Buset. Sampai nggak bosan-bosan gitu ya? Benar. Jadi Presiden Joko Widodo ini menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Terus? Nah, aturan ini diteken Jokowi pada 30 Maret 2021. Udah lama ya sebenarnya. Seminggu yang lalu. Iya. Seminggu yang lalu ya. Jadi salah satu ketentuan dalam PP tersebut yakni kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan atau musik secara komersial ataupun layanan publik nih ya. Royalti dibayarkan kepada pencipta lagu, pemegang hak cipta lagu dan atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Iya, itulah. Nah, dan juga ini berdasarkan pasal 3 ayat 2, bentuk layanan publik yang bersifat komersil itu berupa yang pertama itu ada seminar dan konferensi komersial.
Nah, dan yang kedua juga ada restoran, kafe, bistro, klub malam, dan diskotik. Oke. Dan juga ada konser musik. Selanjutnya ada pesawat udara, bus kereta api, dan kapal laut. Dan juga ada pameran serta bazar. Selanjutnya ada bioskop dan juga nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel serta usaha karaoke. Oh, banyak tuh ya. Iya. Karena intinya sih buat urusan komersil lah ya. Iya. Iya, Yang bersifatnya iya. itu berbayar gitu ya. Bener. Itu dia Smartizen karena memang kenapa aturan ini muncul gitu ya. Sebenarnya ini udah lama di apa namanya diusahakan oleh para musisi gitu buat biar bisa ada aturan ini muncul si pembayaran royalti ini kan. Karena banyak banget pencipta lagu atau musisi yang di masa tuanya sudah tidak produktif untuk berkarya, ini tidak mendapatkan apa namanya royalti dari karya-karyanya yang sudah lampau gitu. Oh, padahal lagunya tuh masih terus diputerin aja gitu ya. Lagunya masih sering diputer di mana-mana tapi dianya nggak dapat apa-apa gitu. Ya ampun, itu kan hasil karya dia sendiri. Iya, harusnya kan ada aturan kayak gitu ya. Maksudnya harusnya si pencipta lagu itu dapat bagiannya gitulah ya. Iya, dapat bagian dari hasil karya dia sendiri. Bener karena memang banyak banget kasusnya gitu. Nah makanya aturan ini muncul untuk para seniman musik gitu ya, seniman musik yang menciptakan lagu yang lagunya hits dan diputar di mana-mana itu. Jadi kalau misalnya ada apa namanya supermarket atau ya pokoknya hal-hal yang tempat-tempat komersil yang membuat yang apa ya, yang mutar lagu gitu ya, itu harusnya harus ada pembagian royalti lah ya buat para pencipta lagu. Itu dia maksudnya. Aduh, susah bener. Ngomong pencipta lagu susah bener. Nah itu dia Smartizen ya. Jadi aturannya udah diteken sama Bapak Joko Widodo nih ya. Dan selanjutnya nanti kita bakal ngebahas nih gimana si Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN ini memberikan informasi soal pengelolaan royaltinya nih ya. Jadi buat kamu Smartizen yang masih bingung gimana sih maksudnya ini aturan royalti lagu nih ya. Iya. Dengerin kita terus ya nggak sih? Jangan kemana-mana. Yo, ini ada Niji dulu nih, Disco Lazy Time. Smartizen, balik lagi nih kita ngomongin soal royalti. Royalti. Dan sekarang apa ada tuh di royalti itu ada apa tuh? Ada uang. Iya nggak sih? Bener sih. Tapi terkaitnya tuh terkait apa? Sekarang kita bahasnya. Ini ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang mana mereka mengelola soal royalti ini ya. Jadi pengelolaan royalti dilakukan oleh MLKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu atau musik. Nah, setiap orang yang menggunakan lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dapat mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Nah, terus ada apa lagi tuh, Bang? Terus pembayaran royalti dilakukan setelah penggunaan lagu atau musik secara komersial. Sebagaimana bunyi pasal 11 ayat 1 PP nomor 56 tahun 2021, diberikan keringanan tarif royalti kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang secara komersial menggunakan lagu dan atau musik. Tuh, kalau masih mikro mah nggak apa-apa, santai aja gitu, nggak perlu royalti. Ini mah menyasarnya buat yang tinggi-tinggi gitu ya, perusahaan kayak gitu. Iya, perusahaan yang udah gede banget, udah kapital gede banget lah pokoknya gitu. Gitu. Kalau masih UMKM emang nggak apa-apa, santai aja guys, atau tidak memberatkan. Ini juga para musisi juga ada pasti mereka juga berwirausaha ya kan? Iya. Iya. Dan juga di sini LMKN ini akan berkoordinasi untuk menetapkan besaran royalti sesuai dengan kelaziman dan keadilan. Nah, adapun ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri. Sebagaimana ketentuan pasal 14, royalti yang dihimpun LMKN digunakan untuk 3 hal. Nah, yang pertama ini ada didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMKN. Dan juga dana operasional ini serta dana cadangan. Oh gitu, iya ada 3 tuh ya yang dapat ya. Iya. Yang apa didistribusikan ya ke si royalti ini.
kepada pencipta, pemegang hak cipta sama pemilik hak terkait Terkait. yang ada di LMKN gitu. Nah, gitu. Karena memang ini jadi apa namanya pusing gitu. Maksudnya masyarakatnya jadi bingung. Wah lah masa gue dengerin lagu aja ntar bayar duit sih gitu loh. Emang dengerinnya pakai Spotify gitu ya? Iya kalau Spotify mah kan itu mah pribadi ya Oh kan. iya. Iya itu mah beda lagi. Ini mah katanya kalau misalkan dia yang bingung tuh katanya ini gue punya kafe nih masih baru-baru. Iya. Terus kalau misalnya muterin musik berarti gue harus bayar duit segala macem dong. Mungkin itu berlaku buat kafe yang gede kali ya. Heeh, yang udah gede, yang udah sudah ada aturan ya semua juga teman-teman santai aja ya kan. Kita harus baca intinya mah harus baca harus paham dulu baru udah berkomentar. Nah iya betul sih. Biar nggak Iya. salah informasi, biar nggak salah tutur kata juga. Bener banget karena itu dia kalau misalnya aturan ini nggak ada itu kasihan para pencipta lagu yang udah lama-lama udah dulu-dulu gitu loh. Iya, Karena ada gitu kasusnya yang pencipta lagu terus sekarang jadi pemulung gitu. Iya, Kasihan itu sedih kan? banget sih, iya. Padahal lagunya itu masih suka didengerin gitu ya. Lagunya tuh diputar di mana-mana. Coba bayangin sama kamu misalnya dia yang ciptain lagu nih ya. Terus lagi mulung, terus pas lagi mulung ini lagunya diputer gitu. Iya, Dia tuh ya ampun. ngerasa aduh sedih bener pasti kan. Feel-nya itu kayak ya ampun itu kan lagu yang gue Heeh. tulis gitu. Kenapa gue nggak dapet apa-apa dari lagu ini, sedangkan lagu gue tuh masih ada gitu, masih Iya, ada hits wujudnya. gitu ya lagunya padahal. Itu dia Smartisan. Jadi kamu jangan berapi-api dulu dong. Iya. Jangan emosi, ya nomor 1 jangan. Makanya ini Smartisan kita nyampein informasi terkait tentang royalti biar kalian tuh paham. Iya. Dan pasti Smartisan juga bertanya-tanya, ini emang sebenarnya berapa sih bayarnya gitu, tarif royaltinya tuh sebenarnya berapa gitu ya kan? Iya. Pasti kan bingung ya. Tapi nanti bakal kita kasih tahu, tenang Tenang aja, ya tetap kan? stay tune di 106 dia Untirta. Smart Energy.